Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 4 April 2025. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari demi hari Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memelihara hidup kami, dan kami rindu ya Tuhan, sepanjang hari ini Engkau sendirilah yang boleh menjadi kekuatan bagi kaki kami untuk melangkah di dalam iman. Tuhan tolong kami, Tuhan sempurnakan hidup kami, Tuhan murnikan hati dan diri kami untuk kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu sekali lagi hari ini di dalam Minggu Prapaskah. Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, memulihkan hati kami dan menjadikan kami semakin serupa dengan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah memulihkan ciptaannya. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjalani kehidupan yang tidak pasti. Dalam keadaan yang carut-marut, keadaan di sekitar kita yang mungkin sepertinya tidak ada harapan. Ataupun mungkin kita berusaha untuk mencari sesuatu yang dapat memulihkan keadaan kita. Di dalam kehidupan yang tidak ada pastinya ini, seringkali kita mencari sebuah kepastian. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan yang kita baca pada hari ini, Yesaya juga mengalami 40 tahun hidup di dalam ketidakpastian. Dan ayat yang kita baca adalah ketika dia berada di tengah-tengah masa bangsa Israel pulang dari pembuangan. Dan dalam situasi tidak pasti ini, Yesaya memaparkan sebuah penglihatan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyingkapkan penglihatan kepada umatnya untuk menunjukkan bahwa Ia terus berkarya. Walau tidak terlihat oleh kacamata manusia, tetapi Allah tetap bekerja, bahkan di balik layar, untuk membawa manusia berjalan dari ketidakpastian menuju sebuah kepastian yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang Allah janjikan melalui penglihatannya. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Allah dengan sungguh-sungguh, dengan indahnya melakukan pemulihan semacam itu terhadap dunia. Meskipun dunia telah rusak oleh karena pemberontakan manusia, hancur oleh keegoisan manusia, Allah berjanji akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Allah tidak berencana hanya memperbaiki dunia yang lama, tetapi justru menjadikannya benar-benar baru, mengambil apa yang telah hancur dan kemudian merancangkan dengan begitu indah dengan ciptaan yang baru. Ciptaan baru ini sangat menakjubkan, sehingga kesesakan segala hal yang dahulu akhirnya terlupakan. Dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dengan ciptaan baru, Allah tidak akan menutupi kesalahan kita, melainkan mengubahkan hal yang buruk menjadi sesuatu yang indah dan menjadikan segala sesuatu menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu digenapi oleh karya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai juru selamat manusia. Tanpa adanya kedatangan Yesus Kristus di dunia, tidak ada pengharapan akan ciptaan yang baru. Yesus Kristus datang untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Sebab dosa sudah merusak tatanan hidup manusia. Manusia tidak dapat lagi hidup sesuai dengan tujuan awalnya diciptakan. Manusia tidak dapat memulihkan keadaan diri mereka sendiri dan manusia membutuhkan penolong yang dapat memulihkan keadaan mereka, bahkan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Jawaban pemulihan itu adalah melalui Yesus Kristus. Dan hanya melalui Yesus Kristus, Sang Firman Allah itu yang menjadi manusia
untuk menyatakan kerinduan terbesar Allah, yaitu bersekutu dan mengubah umatnya untuk boleh sungguh-sungguh kembali berelasi dengan manusia. Manusia yang dahulu rusak karena dosa, kini dipulihkan melalui karya Yesus Kristus. Hidup Yesus sebagai bukti bahwa Allah terus bekerja dan melakukan pemulihan itu melalui Yesus Kristus di dalam diri para murid-Nya dan juga setiap orang-orang yang percaya kepadanya, dan juga Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan. Kuasa Roh Kudus menjadi tanda bahwa pengharapan Kristus itu dinyatakan di tengah-tengah dunia yang berada di dalam keputusasaan. Karya penebusan sudah genap dikerjakan oleh Yesus Kristus dan memberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya pengharapan. Ia memulihkan relasi Allah dengan manusia, dia memulihkan status manusia di hadapan Allah, memulihkan seluruh ciptaan menjadi ciptaan yang baru yang dapat memuliakan Allah dan sesuai dengan tujuan semula diciptakan. Bapak Ibu Saudara, seiring dengan gambaran langit dan bumi yang baru di dalam Yesaya 65 ini, kita pun dapat menangkap kilasan lain dari Yesaya tentang bagaimana tempat yang indah mulia bagi binatang dan manusia untuk hidup bersama-sama di dalam damai. Di dalam Wahyu 21-22 menggambarkan kembali keajaiban-keajaiban ketika dituliskan di Yesaya 11 ayat 6-9. Maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan setiap hamba-hambanya, orang-orang yang percaya beribadah kepadanya, akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah pengharapan bagi setiap kita. Jika saat ini mungkin kita hidup di tengah-tengah dunia yang mungkin melihat ketidakpastian di dalamnya, tetapi lihatlah bahwa Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Dia tidak membuang kita, tetapi Ia terus bekerja dan memulihkan keadaan kita menjadi indah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang seniman yang terkenal yang bernama Makoto Fujimura. Dia menjelaskan tentang seni Jepang kuno yang disebut kintsugi. Bapak Ibu Saudara, sang seniman ini mengambil tembikar yang telah pecah, yang sepertinya sudah menjadi sampah dan dibuang dan tidak ada lagi pengharapan untuk digunakan. Awalnya tembikar ini adalah cawan teh dan pecah lalu kemudian biasanya menjadi sampah. Tetapi justru sang seniman ini mengambil pecahan tembikar yang sudah pecah-pecah dan tidak berarti itu dan menyatukannya kembali dengan pernis yang dicampur dengan bubuk emas sehingga terbentuk uliran keemasan pada bagian-bagian yang disatukan. Bapak Ibu Saudara, Fujimura menjelaskan bahwa kintsugi bukan hanya memperbaiki tembikar yang pecah, melainkan menjadikannya lebih indah daripada aslinya. Kintsugi pertama kali digunakan berabad-abad lalu ketika cawan favorit seorang panglima perang pecah lalu diperbaiki dengan sangat indah. Dan sejak itu kintsugi menjadi seni yang sangat dihargai dan dikagumi. Bapak Ibu Saudara, tentu demikian pula kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Kita yang tadinya adalah musuh, hidup kita yang sudah rusak, bahkan hidup kita yang sebenarnya tidak berarti karena dosa-dosa kita, kini dipulihkan dan bahkan disatukan, dieratkan oleh kasih Kristus. Sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang berarti dan begitu indah di hadapannya. Bagian dari diri kita yang manakah yang rindu kita nyatakan di hadapan Tuhan untuk semakin hari dimurnikan, disucikan hari demi hari, agar hidup makin dimurnikan dan dipulihkan, makin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini, waktu-waktu ke depan ini, mari kita cari satu karakter atau satu hal yang rindu kita doakan, agar Tuhan terus memurnikan kita, untuk kita boleh semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah Kristus yang sudah memulihkan itu boleh terus bekerja di dalam hidup kita, semakin memurnikan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa setiap kami adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Kami yang sebenarnya adalah orang-orang pendosa yang sudah rusak karena dosa, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, dan Engkau berkarya di dalam anak-Mu Yesus Kristus,
yang mau datang ke dunia menjadi manusia, menjadi juru selamat, menjadi satu-satunya penolong bagi hidup kami, memberikan kami pengharapan akan kehidupan kami. Kami yang dahulu adalah orang-orang yang tidak berarti karena dosa-dosa kami. Kini kami dipulihkan, kini kami menjadi ciptaan yang baru. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami percaya hidup kami sudah dipulihkan. Dan kami rindu ya Tuhan, setiap hari hidup kami boleh terus dimurnikan, agar semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sadarkan kami, uji diri kami, teliti diri kami, selidiki hati kami. Apakah ada hal di dalam kehidupan kami yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan murnikan hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan kiranya Engkau sendiri yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan sendiri menolong setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.